Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang sel. Pengertian dan sejarah dari sel. Yaitu sel disebut sebagai unit terkecil karena sel tidak bisa lagi untuk dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Berdasarkan strukturnya, tubuh sel adalah unit terkecil dari sebuah sistem penyusun seluruh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan makhluk hidup tersusun dari banyak sel, sehingga sel disebut satuan struktural dari makhluk hidup. 1. Setiap makhluk hidup memiliki sistem penyusun sel. 2. Sel adalah bagian terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel ini berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama yaitu 1. Robert Hooke tahun 1665. Yang kedua, Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723. 1. Robert Hooke. Ia merupakan seorang ahli biologi yang berkebangsaan Belanda. Secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang pada tanaman Quercus subur dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong tersebut diberi namakan olehnya dengan istilah selulae atau sel. Namun yang ditemukannya itu adalah sel berbentuk sel mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa sekarang. Yang kedua, Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723. Ilmuwan ini tertarik dengan hasil yang sudah dikerjakan oleh Hooke, sehingga ia mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan menggunakan mikroskop kecil yang berlensa tunggal, hasil rancangannya, ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya. Dengan mikroskop tersebut, dia mulai mengamati air rendaman jerami. Dari hasil pengamatan pertamanya, Anthony menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya itu. Kemudian organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Antonio van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup. Selanjutnya yaitu teori tentang sel. 1. Teori sel Robert Hooke tahun 1635 sampai 1703. Dia adalah seorang polimat Inggris yang memainkan peranan penting dalam revolusi ilmiah melalui kerja eksperimen dan teoritis. Sejarah penemuan sel pada tahun 1665 yaitu pada umur ke-30 tahun, Robert sudah mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur yang menggunakan mikroskop. Lalu ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal, dan dia menyebut ruang itu dengan istilah seluler atau sel. Kedua, teori sel Anthony van Leeuwenhoek. Dia adalah ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai bapak biologi dan dianggap sebagai mikrobiologi pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuatan keranjang. Ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Ia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Leeuwenhoek merancang sebuah mikroskop kecil yang berlensa tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme bergerak di dalam air yang ia sebut sebagai bakteri. Ketiga, teori Robert Bourne. Dia adalah botanis Skotlandia yang memberikan sumbangan penting terhadap botani melalui penemuan inti sel dan aliran sitoplasma. Bourne mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. 4. Teori sel Matthias Claydon.
Dia adalah seorang ahli botani Jerman dan pendiri teori sel. Bersama dengan Theodor Schwann dan Rudolf Schleiden mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Dia mengamati tumbuhan. Dia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh di tumbuhan. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa nukleus dan perkembangan sel erat hubungannya. 5. Teori sel Theodor Schwann. Schwann adalah seorang ahli fisiologi dan ahli geologi Jerman. Banyak kontribusi untuk biologi yang mencakup pengembangan teori sel, penemuan sel Schwann dalam sistem saraf Earlier, penemuan dan studi pepsin, penemuan sifat organik ragi, dan penemuan metabolisme panjang. 6. Teori sel Max Kultge tahun 1825 sampai 1874. 7. Teori sel Rudolf Virchow tahun 1821 sampai 1902. Dia adalah seorang dokter patologi, sejarawan, ahli biologi, dan politikus Jerman. Dia mempelajari ilmu kedokteran di Berlin pada Akademi Militer Prusia. Ia lulus pada 1843 dan menjadi profesor pada 1847. 8. Teori sel Johannes Purkinje tahun 1787 sampai 1869. Dia adalah seorang ahli anatomi dan ahli fisiologi yang berkebangsaan Ceko. 9. Teori sel Felix Dujardin tahun 1802 sampai 1860. Dia adalah seorang ahli biologi Prancis lahir di Tours. Ia diingat untuk penelitian tentang protozoa dan invertebrata lainnya. Dan yang terakhir adalah teori sel Henri Dutrochet tahun 1776 sampai 1847. Dia adalah seorang dokter ahli botani Perancis dan fisiologi. Dutrochet lahir di Poitou pada 1799. Ia memasuki laut militer di Rochefort, tapi segera meninggalkannya untuk bergabung dengan tentara Vendean. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Struktural dan fungsional ini menimbulkan dua kelompok besar yang sekarang kita kenal dengan kelompok sel prokariot dan eukariot. Dua kelompok sel tersebut berbeda dalam ukuran dan struktur internalnya atau organel-organel yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu pada bagian sel. A. Nukleus. Nukleus terdiri atas massa protoplasma yang lebih kompak atau padat, terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus, yang juga bersifat penyaring selektif, yang mengizinkan bahan keluar dari nukleus masuk sitoplasma atau yang masuk ke dalamnya. Nukleus mengendalikan sel serta semua kegiatannya. B. Mitokondria. Sebagian besar sel eukariotat mengandung banyak mitokondria yang menempati sampai 25% volume sitoplasma. C. Ribosom. D. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan retikulum atau jaringan kecil, saluran bermembran, dan vesikel yang paling terhubung. E. Badan Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatur Golgi, kompleks Golgi, atau diketiosom adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. F. Libosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. G. Sentriol. Yang terakhir yaitu membran. Fungsi sel. A. Metabolisme. Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme, dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. B.
komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain. Selanjutnya, membran sel. 1. Pengertian membran sel. Membran sel ini dikenal dengan nama membran biologis, yang meliputi membran plasma atau plasma, lemma, dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Kedua, fungsi membran sel. Yang salah satu fungsi dari membran sel ialah untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagian pembatas antar sel. 3. Struktur dan komponen penyusun membran sel. Secara umum, struktur membran sel terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu sebagai berikut: lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan 2 lapis fosfolipid. 4. Lemak. Asam lemak yang merupakan komponen membran sel adalah rantai hidrokarbon yang paling panjang. Selanjutnya yaitu daur sel atau siklus sel. Tahapan siklus sel. Siklus sel adalah tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh sebuah sel untuk membela atau bereproduksi secara aseksual. Secara garis besar, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu mitosis. Ini adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis ini, diantaranya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. 1. Profase. Pada awalnya, profase sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Kedua, metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlibat lagi. 3. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromotid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. 4. Telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Selanjutnya, metabolisme sel. Metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya metabolisme, semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatannya sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. 2. Konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu pembuangan limbah nitrogen. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. 1. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ini mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Yang kedua, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Ketiga, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme. Metabolisme memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Mengganti sel atau jaringan yang rusak. 2. Respirasi jaringan pada tubuh. 3. Pertumbuhan jaringan tubuh. 4. Penyusun unit pembangun sel. 5. Menghasilkan energi dari perubahan zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya yaitu menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan tubuh manusia yang diibaratkan sebagai mesin mempunyai struktur paling kompleks di muka bumi ini. Mesin kompleks ini dapat dipergunakan untuk melihat, mendengar, bernapas, berjalan, berlari cepat, dan menikmati kelezatan rasa sepanjang hayat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada keajaiban penciptaan langit dan bumi serta makhluk hidup ciptaannya terdapat banyak bukti tentang wujud dan keagungannya. Di antaranya bukti terpenting tentang wujud dan kebesarannya ialah keajaiban penciptaan manusia itu sendiri.
Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan manusia untuk berpikir dan merenungkan penciptaan dirinya. Bagaimana ia ada diciptakan juga menginformasikan tahap-tahap penciptaan itu dengan rinci. Ternyata awal kehidupan dari tubuh manusia yang terdiri dari 60 sampai 70 kg daging dan tulang ini hanyalah berasal dari setetes air.